Pada part ke-36 diambil dari light novel bab 109 sampai dengan 113. Wanita itu terpincang-pincang. Dia telah bersembunyi di dekat gedung yang dihancurkan ketika dia terjebak di puing-puing. Dan ada satu alasan mengapa dia ada di sana. Dia berpikir bahwa mungkin saja, adalah mungkin untuk menyelamatkan orang-orang yang menumpuk di gedung sementara Jin melawan Myuron. Bukan karena mereka masih hidup, tetapi karena dia ingin membuat kuburan kehormatan untuk mereka, yang di sana sudah mati. Dia meningkatkan mananya dengan relik suci. Tika, teriak Dino. Nama wanita itu adalah Latika Tika Mamutika. Dia menggantikan Laosa sebagai nabi pribumi. Namun, karena dia bukan orang terpilih, dia tidak memiliki kekuatan suci. Dia hanya manusia biasa. Wajah Myuron berkerut. Dia ingin melihat Jin menjaga tumpukan orang dengan hidupnya mengikuti delusi mata pencaharian mereka. Bajingan tikus itu, kau berani merusak acaraku? Dua api biru berkobar di mata Myuron. Mantra penglihatan klan Zipfel, tatapan api azur. Dia telah mendengarnya dari tuannya di masa lalu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya beraksi. Teknik rahasia Zipfels berbahaya, tetapi tatapan api azur adalah yang paling menjengkelkan. Mengarahkannya pada kamu akan menelan kamu dalam api biru yang tak terpadamkan. Mata Myuron beralih ke Tika, terbakar di neraka, dan dari mata kaki Tika, api mulai menjalar. Meskipun dia terluka parah, dia memiliki kapasitas yang cukup untuk berteriak ke arah Jin dan sekutunya. Namun, saat api biru membakar kulitnya, rasa sakit itu tidak bisa ditanggung oleh manusia normal. Tika, kita harus menyelamatkannya. Dia adalah satu-satunya yang menyatukan suku. Tika jatuh ke lantai dan mulai kejang-kejang, matanya berputar ke belakang. Dia berjuang untuk bernapas karena rasa sakit luar biasa yang bergema di sekujur tubuhnya setelah setiap otot berkontraksi. Sorotan malam ini adalah kalian bodoh menjaga tumpukan mayat. Myuron tidak puas dengan penderitaan menyakitkan Tika. Dia meludah ke tanah. Kalau terus begini, dia akan mati sebelum api benar-benar menyebar. Berlari menuju Tika, Jin teringat percakapan lain dengan tuannya. Lalu apa yang harus aku lakukan ketika seseorang terkena mantra ini? Jangan mencoba menetralkannya dengan es yang buruk atau mantra penyembuhan. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus mengalahkannya dengan nyala api yang lebih kuat. Api yang lebih kuat. Sebuah nama segera muncul di benaknya. Jin menyatukan tangannya untuk mengumpulkan mana yang cukup dan membuka portal dimensi. Penguasa dimensi api. Phoenix, tes, memanggil. Air mata besar di luar angkasa muncul di sebelah Jin. Di antara celah itu muncul sayap biru yang menyala. Setiap kali mereka bergerak, angin panas menyebar kemana-mana. Myuron tidak bisa mempercayai matanya. Ia mengerjap pelan berkali-kali. Kamu memanggil tes, legenda impian setiap penyihir. Penyihir Zipfel sangat kecewa karena mereka tidak dapat membuat kontrak dengan tes. Karena menjadi pemilik tes berarti menjadi penyihir terbaik di zamannya. Jin Rankandel itu akan menjadi penyihir terhebat abad ini. Kamu akan melampaui saya tanpa izin saya. Tawa Myuron menghilang. Di sisi lain, Jin tersenyum. Begitu tes dipanggil, dia yakin bahwa Zipfels, Gaze of Azure Flame tidak akan memiliki peluang melawan api biru sejati. Semuanya akan baik-baik saja, Tika. Tes menundukkan kepala ke tubuh Tika yang terbakar. Setelah beberapa saat, mereka menghela napas berapi-api. Seketika, api biru di pergelangan kaki Tika padam. Bekas luka bakar juga menghilang, seolah-olah tidak ada nyala api di tempat pertama. Kekuatan sebagai penguasa api. Tes bisa membuat luka yang disebabkan oleh tiruan api biru yang menyedihkan tidak pernah ada. Terima kasih. Adapun saya, jika bukan karena kamu, kami akan dipermainkan oleh sampah itu. Aku akan memberitahumu poin utama karena kita tidak punya banyak waktu. Anggota suku di gedung itu telah mati, dan Myuron menggunakan relik suci. Namun, dia tidak menemukannya. Lalu bagaimana? Myuron menyiksa orang-orang kami untuk mendapatkan beberapa nyanyian aktivasi dari kami. Peninggalan ilahi masih tersembunyi, di tempat di mana hanya kita yang bisa menemukannya. Meski tidak sesuai dengan situasi, Dino merasa sedikit kecewa. Sial, dia bahkan tidak memberitahuku sebanyak itu. Selama berabad-abad, di bawah penindasan Zipfels, penduduk asli Kolon tidak pernah mengungkapkan lokasi relik suci itu. Jika itu seseorang yang dikirim oleh Lady Laosa, aku bisa mempercayai mereka. Saya akan memberitahu kamu. Setelah kita menyingkirkan pria itu, Jin mengangguk. Myuron tidak bisa menahan kebencian dan kemarahannya sehingga kerutan di wajahnya mengubah wajahnya. Jin berbalik dan menatapnya. Baiklah, api biru, itu saja. Sekarang saya akan mengirim kamu pergi, seperti yang kamu inginkan, ke tempat yang paling layak kamu dapatkan. Neraka. Jin bisa dengan mudah melihat ekspresi Myuron. Aku yakin dia dipermalukan karena aku memanggil tes. Dia tidak mau mengakui bahwa dia lebih lemah. Myuron tampak marah. Itulah sebabnya Jin memilih kata-katanya dengan hati-hati untuk memprovokasi dia lebih jauh. Waktu bermain sudah berakhir, Jin Rankandel. Aku akan mencabik-cabikmu sedikit demi sedikit dan mengunyah setiap potongan dagingnya. Aku akan menjilati tulangmu sampai bersih. Melawan musuh yang marah selalu merupakan pertempuran yang lebih mudah, Tuan Kashmir. Tolong terus lindungi penduduk asli. Murakan, ayo keluar semua. Jangan beri dia satu detik pun untuk bereaksi. Apakah kamu mengatakan aku bisa berubah? Kamu gila. Kamu benar-benar berpikir kamu harus melakukannya? Ya.
Baiklah, hei, kamu burung sialan. Berhenti bersumpah. Tentu saja, mereka melakukan percakapan sampingan yang aneh ini untuk membuat Miron kesal. Mereka tidak benar merencanakan ini. Namun, kontraktor dan naganya secara inheren terkoordinasi. Murakan menyerang dari belakang sementara Jin dan Tess masuk dari depan. Darah mengalir ke otak Miron, pembuluh darah menjadi terlihat di dahinya. Aku, Miron, tidak akan mudah dihukum. Api biru di mata Miron padam. Di hadapan Tess, mantra penglihatannya tidak ada gunanya. Kamu bilang aku pantas berada di neraka? Pilihan kata yang bagus, Jin Rankandel. Miron mulai membaca mantra yang dipulihkan klan dan dinyatakan sebagai teknik rahasia. Oleh karena itu, teknik tertutup. Pada satu titik, saya adalah pasangan dari penyihir Haluram, seorang pria yang berbagi gelas dengan para raja di Gunung Tigris di wilayah barat Laut Hitam. Jin berhenti tepat saat dia hendak menghunus pedangnya. Apakah ini mantra tipe kegelapan? Mirip dengan mantra cahaya, itu terhapus dan dilupakan dari muka planet ini. Mantra kegelapan tidak dapat ditemukan dalam satu buku atau buku sihir. Orang mengira itu hanya tradisi lisan. Jin hanya menebak bahwa itu adalah mantra kegelapan, tapi dia tidak tahu persis apa itu. Murakan tersentak, dan Tess memekik seolah-olah mereka marah. Phoenix itu meniupkan api dengan tekanan besar ke Miron. Itu pada level yang berbeda dari yang digunakan pada Alisa. Bahkan pemanggil, Jin, bisa merasakan beratnya tekanan dari api. Tess marah, lagi pula, mantra apa itu? Pada saat itu, Murakan mengumpulkan bayangan yang dilemparkan oleh api Tess dan mengubahnya menjadi energi spiritual. Bocah, dia meminjamkan tubuhnya ke Raja Iblis Orgal. Kita harus menghabisinya sebelum dia menyelesaikan mantranya. Lepaskan pisau kamu secara maksimal. Sekarang, Murakan menembakkan energi spiritual seolah-olah dia sedang melepaskan napas naga. Api biru dan energi spiritual menelan Miron, tetapi Jin menyadari bahwa tidak ada serangan yang efektif. Energi ungu aneh melindungi Miron, sesuatu yang belum pernah dilihat Jin sebelumnya. Sebuah medan kekuatan? Tidak, itu portal dimensi. Gerbang yang sama yang dia buat untuk memanggil Tess, tidak termasuk cahaya ungu yang menakutkan. Dan portal itu terhubung dengan dunia gelap yang biasa disebut orang sebagai neraka. Napas api tekanan tertinggi Tess adalah untuk mencegah portal terbuka sepenuhnya. Murakan menodai gerbang neraka dengan energi spiritualnya sehingga Jin bisa mengarahkan pedangnya. Itu adalah sebuah tamu. Kalau tidak, dia akan berayun di udara tipis. Gunakan Bradamante untuk memotong energi spiritual? Baiklah, mengumpulkan energi spiritual saat mana yang dengan cepat terkuras dari pemanggilan Tess hampir mustahil bagi Jin. Begitu dia mengumpulkan energi spiritual, kamu-kamu awal mana overflow muncul. Darah mengalir keluar dari mulut, hidung, dan telinganya, dan dia merasa ingin pingsan segera. Saat mananya semakin tidak stabil, kekuatan Tess berangsur-angsur berkurang. Tekanan api biru semakin melemah, dan Miron mengambil kesempatan ini untuk menyusun kembali mantranya. Dan dia yang hidupnya berakhir menyedihkan dengan belati Haluram. Diberkahi dengan kematian, memasuki kedalaman neraka. Panggil nama saya. Menonaktifkan rune Myuta, Jin memuntahkan darah dan menyerbu ke depan. Luapan mana terjadi karena sihir, dan keinginan Jin untuk bergerak berasal dari semangatnya sebagai seorang ksatria. Mampu mengerahkan ayunan pedang yang identik 10.000 kali. Tahap di mana dia bisa menunjukkan tekad melalui pedang. Meskipun Mindas Blade jauh dari jangkauannya, tepat sebelum dia kehilangan kesadaran. Seolah-olah dia sedang membaca mantra, dia mengucapkan kata itu. Setiap langkah yang dia ambil menuju Miron, Jin meneriakkannya berulang-ulang. Untuk sepenuhnya mewujudkan tujuannya untuk memotong portal. Sama seperti bagaimana pendekar pedang sihir Rankandel kuno mengerahkan kekuatan mereka. Energi spiritual yang menyala-nyala pada pedang Bradamante perlahan mendidih. Energi spiritual berasap benar-benar meresap ke dalam bilahnya, dan pedang itu terlahir kembali. Dibandingkan dengan energi spiritual Muski, bilahnya bersinar saat memantulkan cahaya bulan, seolah-olah diasah dan dipoles dengan sempurna. Jin berayun ke bawah ke gerbang neraka. Merasakan kepemilikan terakhir, Miron bergidik. Kemudian, dia menyadari bahwa rencananya digagalkan. Sial, dan dengan satu-satunya lengannya, dia memeras sisa energinya untuk mencabut tongkatnya. Sekali lagi tangan Miron merobek udara. Dia tidak memiliki satu tetes manapun yang tersisa, jadi sepertinya dia hanya mengayunkan tongkatnya. Apakah sudah berakhir? Gerbang neraka, yang dipotong oleh pedang yang diliputi energi spiritual, melenguh keras saat itu mengerut menjadi tidak ada apa-apa. Berdebar. Jin jatuh ke tanah, wajahnya berlumuran darah, tapi dia tidak mengalami luka parah. Bradamante kembali ke bentuk aslinya. Anak, Tuan Muda Jin, apa kamu baik-baik saja? Murakan dan Kashmir dengan panik bergegas menghampirinya, dan Tess menarik kembali apinya. Phoenix perlahan memudar dan menghilang sambil menatap Jin dengan cemas. Jin tidak bisa terus memanggil Tess karena mananya telah habis. Bagaimana dengan Miron? Dia terbakar sampai mati sambil berdiri. Bagus sekali, nak. Murakan menunjuk ke arah Miron yang gagal merapal mantra terakhirnya. Dia mati karena api Tess, tetapi tampaknya berdiri dan mati tanpa emosi
masih tidak cukup baginya. Bahkan dalam kematian, Miron memiliki senyum menyeramkan terbentang di wajahnya. Dari semua musuh yang saya hadapi, dia yang paling menakutkan. Apakah dia mengayunkan tongkatnya tanpa sadar? Meskipun kematian penyihir itu meninggalkan rasa yang aneh, Jin tidak bisa berpikir lebih lama. Kelelahannya membuat tetap terjaga tak tertahankan. Dino dan Tika serta semua yang selamat lainnya mengepung Jin. Mereka menggigil ketakutan, cukup untuk memicu kejang. Itu karena mayat Miron yang masih berdiri. Murakan, kamu baik-baik saja. Dan bagaimana dengan Tuan Kashimir? Semua orang baik-baik saja kecuali kamu, jadi tutup mulutmu. 3 kekuatan gila mengadakan pesta seks di dalam tubuhmu. Sial, jika mana overflow menyebabkan arus balik. Apakah aku akan mati? Iya, kamu akan mati. Betulkah? Tidak, aku bersamamu, kau anak baik. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Bagaimanapun, kamu tidak akan mati. Tapi jika kita tidak melakukan apa-apa, kau akan lumpuh selama setengah tahun. Tunjukkan semua obat yang kita punya. Di sini. Kashimir mengeluarkan obat yang dibawanya. Dia telah membawa banyak obat mewah untuk panasnya pertempuran. Sayangnya, tidak ada yang bisa membantu Jin. Apa-apaan ini? Siapa yang menyuruhmu membawa semua barang tak berguna ini? Mengapa kamu tidak membawa bubuk tanduk unicorn? Kamu juga memiliki barang penyembuhan lainnya di tas kamu. Ada yang lain? Bagaimana dengan sisik ikan biru? Saya tidak memilikinya di tas saya. Saya minta maaf. Kamu mengatakan untuk membawa barang-barang penyembuhan segera. Hah, ya, sial. Nak, ucapkan selamat tinggal pada setengah ya. Hei, Jin, jangan mati karena aku, nak. Hai, Murakan menoleh. Itu adalah Tika. Apa? Mungkin ada obat di ruang bawah tanah Miron. Saya mendengar bahwa dia menangkap beberapa unicorn saat mabuk. Laboratorium penyihir biasanya memiliki banyak item untuk eksperimen. Hal itu terutama berlaku untuk lab milik Zipfel berdarah murni. Seseorang akan dapat menemukan sejumlah besar senyawa aneh di sana. Pimpin aku ke sana. Sekarang, di sana, dengan tumpukan mayat. Murakan berlari ke arah bangunan yang hancur dan mulai mengocok puing-puing. Dia menemukan lemari yang hampir tidak utuh dan membuka kuncinya. Sebuah tanduk unicorn besar bertemu matanya. Dia menghancurkannya seolah-olah itu bukan apa-apa, lalu menyelipkan bedak itu ke mulut Jin. Tubuh Rankandel muda itu tersentak. Jin memuntahkan darah merah tua. Tanduk unicorn adalah yang terbaik untuk menangani luapan mana. Namun, jika konsumen berada di atas bintang 7, maka itu tidak akan efektif. Akhirnya, itu terasa lebih baik. Padahal, energi dan aura spiritualku semuanya kacau. Dari mana kamu mendapatkan tanduk unicorn? Murakan mencoba menjawab tetapi diinterupsi oleh Tika yang mulai menangis dan membungkuk pada Jin. Nama saya Latika Tika Mamutika, dan saya sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan kami. Orang-orang kami tidak akan pernah melupakan perbuatanmu. Dan penduduk asli lainnya mulai membungkuk juga. Dino juga bergabung dengan mereka. Tolong berdiri. Lady Laosa mengirim saya ke sini. Kita tahu, Jin Rankandel, penyelamat kita. Jika bukan karena kamu, kami tidak akan pernah mencapai tujuan kami dan menyerah pada aturan Zipfels. Hanya ada sekitar 30 penduduk asli yang tersisa. Sekitar 20 meninggal karena proyektil es Miron, dan 150 mati setelah dibawa ke ruang bawah tanah. Itu menyedihkan. Penduduk asli selesai membungkuk dan pergi ke tumpukan mayat. Mereka berduka atas pemkamungan yang mengerikan itu. Nabi, dia memintamu untuk menyelamatkan kami. Apakah itu benar? Ya, itu betul. Ini tidak bisa disebut menabung. Begitu banyak orang sudah meninggal. Jin membuat senyum pahit. Dia tidak bermaksud untuk membawa semua orang kembali hidup-hidup. Dia meminta kami untuk memulihkan relik suci kolon kaca. Kita harus memulihkan. Maksudnya rusak atau gimana? Saya belum pernah mendengar hal itu di kehidupan masa lalu saya. Jin tahu tentang cermin, tapi Murakan tidak. Hei, kamu Tika, kan? Apa? Peninggalan ilahi? Ini? Mana Miron mendapat dorongan super atau semacamnya? Dan kamu mengatakan bahwa kamu mengaktifkan relik itu secara lisan, kan? Ya, itu benar. Dan kamu mungkin memperhatikan bahwa mananya tidak dapat dibaca. Itu juga karena kekuatan relik itu. Aku sebenarnya naga yang telah hidup selama lebih dari 3000 tahun, tapi aku belum pernah mendengar relik seperti itu. Ini, dewa macam apa yang kamu sembah? Dewa kita lewat Kulam. Belum pernah mendengar tentang mereka. Baiklah, ayo ambil relik itu dan kembali ke rumah. Kami memiliki beberapa kapal yang menunggu kami. Yang selamat harus bertahan hidup. Meski berbicara tanpa peduli, Murakan tetap merasa kasihan pada penduduk asli. Siapapun yang melihat penderitaan mereka akan merasa kasihan juga. Selama mereka bukan pria bernama Miron, kita harus. Saya tahu bahwa kita selalu dalam bahaya besar. Namun, O Naga Agung, pemulihan relik suci akan memakan waktu hingga besok siang bahkan jika kita mulai sekarang. Apa? Besok siang? Butuh waktu selama itu? Kita harus mengumpulkan orang-orang kita dan membuka segel tanah kita. Jadi, kita membutuhkan energi matahari. Saya minta maaf bahwa kami menyebabkan kerumitan bagi penyelamat kami. Tuan Muda Jin, Tuan Murakan, kita tidak bisa menunggu sampai besok pagi. Tanah ini berada di dalam Federasi Sihir Lutero, dan kami baru saja membunuh Zipfel berdarah murni. Kashimir menunjuk ke mayat Miron.
hangus tapi masih berdiri. Nyonya Laosa memang menyebutkan pemulihan relik suci, tetapi tinggal sampai besok. Kita semua akan dibantai. Dia benar. Namun, karena tidak ada saksi selain penduduk asli dan Dino, penahanan hingga keesokan paginya dimungkinkan. Faktanya, mereka berada di tanah terlarang yang dikelola oleh klan Zipfel. Bahkan jika matahari sedang tinggi, tidak ada yang akan mendekati daerah itu. Ya, keputusan selalu ada pada anak itu. Apa langkah selanjutnya? Apakah kita menunggu sampai siang besok, atau kita melarikan diri dengan yang selamat? Mata Tika mengerjap. Termasuk dia dan penduduk asli, pemulihan relik suci lebih penting daripada hidup mereka. Jin membuka mulutnya untuk berbicara. Nona Tika, apakah ada tim inspeksi Zipfel yang datang ke sini secara teratur, atau memeriksa Miuron? Hampir tidak ada kasus di mana orang luar datang kepada kami. Tidak ada orang lain selain Dino selama sebulan terakhir. Sebelum itu, bawahannya kadang-kadang datang, tetapi mereka benar-benar tidak ingin bersamanya. Mungkin karena Miuron tahu mereka adalah supervisor. Jika tidak ada orang yang datang secara teratur, kupikir kita bisa menunggu sampai tengah hari dan membawa relik suci itu bersama kita. Tuan muda, apakah itu baik-baik saja? Itu terlalu berbahaya. Tuan Kashimir, saya yakin kamu pernah bertarung dengan penyihir bintang 8 sebelumnya. Sekitar 3 kali. Seperti yang kamu rasakan, Miuron telah merapalkan mantra dengan mana yang mendekati bintang 9. Faktanya, kami tidak bisa membaca aliran mana sama sekali. Dan itu bahkan tidak menggunakan relik suci dengan benar. Jika barang seperti itu jatuh ke tangan Zipfels, kesunyian. Jin sudah mengalami apa yang terjadi ketika Zipfels mendapatkan cermin. Mereka menghidupkan 7 bintang seperti pabrik. Hanya mana mereka yang berbintang 7, meskipun itu adalah alasan menyedihkan para penyihir. Dan dunia hanya diperintah oleh Zipfels. Pada catatan itu, mereka harus mendapatkan cermin di depan mereka. Anak itu benar. Run, anak itu tidak bodoh. Keluar dari sini akan menjadi keputusan yang paling masuk akal. Namun, Zipfels dengan artefak itu, kami tidak bisa menangani itu. Tidak pernah. Poin yang bagus. Saya tidak berpikir sejauh itu. Dan bahkan jika kami ingin pergi, Nona Tika tidak mau. Bukankah itu benar? Tika mengangguk. Alasan kami untuk hidup dan tujuan akhir hidup kami adalah untuk menjaga wasiat Kulam. Kami hanya akan merepotkanmu. Itulah mungkin mengapa kamu tidak memberikan relik kepada Zipfels bahkan setelah melalui 300 tahun penindasan. Tidak perlu meminta maaf. Kami hanya bekerja untuk diri kami sendiri. Nona Tika, kamu harus pergi membantu orang-orang. Kamu, Jin melirik bangunan yang dihancurkan, di mana banyak yang menangis. Tika membungkuk dengan mata basah. Dino mendekati Jin. Ya, jurnalis Dino Seglun. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah Jin Rankandel. Mari kita coba bertukar pikiran bagaimana kita bisa menulis artikel yang akan memberikan ketidaknyamanan paling besar bagi keluarga Zipfels. Tentu saja, kamu akan meninggalkan nama kami dalam laporan. Sebagai jurnalis, saya bersumpah tidak akan menulis nama kamu di artikel. Saya tidak akan pernah mengkhianati mereka yang menyelamatkan teman-teman saya. Kamu memang tampak seperti orang yang akan melakukan itu, Dino. Ya, aku punya beberapa hal untuk dipikirkan, jadi lakukan saja. Temukan bukti kuat hingga siang hari. Bukti yang akan mencegah klan Zipfel mengangkat jari. Dipahami. Dino kemudian menghilang ke dalam hutan. Jin menatap mayat Miuron, matanya perlahan melebar, dan melanjutkan pemikirannya sebelumnya. Apakah ayunan terakhir tongkatnya benar-benar dilakukan saat tidak sadarkan diri? Tidak mungkin. Jin ingat percakapannya dengan tuannya. Pilar Zipfels memiliki tongkat dengan mekanisme khusus. Di bagian atas tongkat, ada karakter rune kecil di atasnya. Untuk apa? Jika pilar mengaktifkan rune, sinyal dikirim ke menara. Pada dasarnya panggilan darurat untuk memanggil bala bantuan. Tentu saja, mereka menggunakannya saat mereka dalam bahaya besar, atau menghadapi musuh yang tidak bisa mereka kalahkan. Sial, itu adalah rasa sakit di pantat. Jin bergegas ke mayat Miuron. Jika tuannya benar, maka cambuk tongkat terakhir Miuron adalah dia yang mengaktifkan rune. Ada apa? Nah, aku perlu melihat tongkatnya. Kenapa tongkatnya? Murakan tidak tahu tentang keberadaan mekanisme seperti itu di tongkat Zipfels. Itu bukan sesuatu yang dikembangkan selama periode aktivitasnya. Jin memikirkan tanggapan yang tepat, tetapi Kashimir bertepuk tangan, seolah dia menyadari sesuatu. Karakter rune, saya mendengar tentang bagaimana tongkat pilar memiliki rune yang bisa membutuhkan penguatan. Apa? Sesuatu seperti itu ada? Itu hanya rumor yang saya dengar. Saya yakin Tuan Muda Jin akan tahu lebih banyak tentang klan Zipfel sebagai seorang Rankandel. Aku hanya memeriksa karena kakak sulung Luna menyebutkan hal seperti itu. Jika memang ada karakter rune, itu akan menjadi masalah. Mata berkedip-kedip dalam ketidakpastian, ketiganya berdiri di depan tubuh Miuron yang hangus. Burung itu membakarnya terlalu keras. Aku bahkan tidak tahu apakah tongkat ini kayu atau arang. Saya tidak berpikir ada rune apapun. Kamu mengatakan itu akan bersinar ketika diaktifkan. Itu juga yang saya lihat, Pak Murakan. Haha, itu pasti hanya rumor palsu.
Keduanya menatap tongkat hitam dan tersenyum canggung. Jin menggoresnya dengan belati. Dia bisa melihatnya. Karakter hijau pudar, bersinar. Firasatnya tepat. Murakan dan Kashmir menepuk dahi mereka. Hei, bocah, benda peninggalan suci itu. Bisakah kita memberitahu orang-orang untuk mencarinya nanti? Aku bahkan tidak bisa berubah menjadi wujud asliku. Kardil, kira-kira berapa banyak yang akan dating? Setidaknya ada 100 penyihir yang ditempatkan untuk setiap pilar. Dengan campuran bintang 7 dan 8, setengahnya sudah cukup untuk memusnahkan kita. Bahkan tidak setengah. Seperempat dari penyihir akan lebih dari cukup untuk berurusan dengan trio. Brengsek, dunia ini menjadi jauh lebih baik. Betulkah? 4 atau 5 bintang 8 bukanlah apa-apa selama masa jayaku. Sial, nah, suruh mereka datang. Kami akan menghancurkan mereka. Saya akan menunjukkan kepada mereka pengalaman saya. Selama 3000 tahun. Pak Murakan, menurut saya pribadi kita tidak bisa menang. Bahkan jika kamu menghadapi mereka semua sendirian, saya tidak berpikir saya bisa melindungi Tuan Muda Jin dalam situasi seperti itu. Untungnya, luapan mana Jin dihentikan oleh tanduk unicorn namun, dia masih belum pulih sepenuhnya. Mananya akan meluap lagi selama pertempuran, dan itu bukan sesuatu yang bisa mereka sembuhkan begitu saja. Ya, kita tidak bisa pergi begitu saja dengan relik yang masih ada di sini. Kardil, kamu kembali dengan Jin. Saya menjadi jauh lebih lemah, tetapi saya masih bisa mengalahkan beberapa prajurit. Bagaimana kami bisa pergi tanpa kamu, Tuan Murakan? Haha, kau Kardil. Aku selalu tahu kau baik. Jangan khawatir. Tidak mungkin aku mati, kan? Murakan menggaruk hidungnya dengan egonya yang melambung. Kashmir mengangguk dengan marah. Saya mengerti. Kalau begitu aku akan membawa Tuan Muda Jin dan segera pergi. Tunggu, mengapa jalang ini menyerah begitu cepat? Bukankah normal untuk mengatakan bahwa kita akan mati bertarung bersama atau semacamnya? Anehnya itu mengganggu. Itu hanya kamu, Tuan Murakan. Keduanya bertukar percakapan yang tidak berguna, dan Jin menghela nafas. Berapa lama, Tuan Muda? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Menara penyihir ketujuh berada di ujung wilayah utara. Mereka akan membutuhkan sekitar 2 jam untuk sampai ke sini, mungkin sedikit lebih awal. 2 jam, katanya. Bisakah kita memulihkan artefak dalam jangka waktu itu? Bahkan jika mereka akan menghadapi kemungkinan kematian, saya tidak berpikir penduduk asli akan meninggalkan tanah tanpa itu. Air mata Tika mengatakan itu semua. Mereka tidak akan membuang kesempatan ini setelah berabad-abad berada di bawah penindasan klan Zipfel. 2 jam, 2 jam. Bagaimanapun juga, kita membutuhkan bala bantuan kuat yang bisa datang secepatnya. Mereka mengecualikan klan Rankandel. Sebagai pembawa bendera sementara, memanggil Luna lagi akan menjadi masalah, dan saudara Jin yang lain tidak akan membiarkannya. Penguatan selain klannya, mampu melawan Zipfels, dan bisa segera datang ke runtuhan kolon. Tidak banyak sekutu seperti itu. Membuat keputusan akhir, Jin menatap Kashmir. Tuan Kashmir, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Jin dengan cepat menjelaskan rencananya, dan ekspresi Kashmir membeku. Tuan Muda, apakah menurutmu itu benar-benar mungkin? Jika mereka menolak, kamu dan Ser Murakan akan berada dalam bahaya besar. Kita harus mencoba. Ya, meskipun itu sedikit memalukan, mereka tidak akan menolak. Tidak ada waktu. Tolong cepat. Wilayah utara benua, menara penyihir ketujuh. Bola kristal berubah menjadi merah. Pilar itu dalam bahaya. Tidakkah menurutmu dia hanya bercamuk lagi? Kami pergi terakhir kali, dan dia tertidur lelap. Mungkin mabuk juga. Bahkan jika itu lelucon, itu adalah tugas kita untuk menanggapi panggilannya. Hah? Bagaimana dia menjadi pilar ketika dia bahkan tidak bisa menghormati sesepuh menara? SSST. Kata-kata yang menyusahkan akan terpatri di telinga kami jika wakil pilar mendengarmu. Bagaimanapun, mari kita waspadai wakil pilar. Hai, panggil wakil pilar. Meskipun rune Miuron memicu sistem peringatan, sebagian besar tetua tampak kecewa. Namun, itu adalah reaksi dingin mereka yang biasa terhadap panggilan Miuron. Seorang pelayan mulai berlari ke satu arah, dan segera, wakil pilar muncul. Seorang penyihir muda yang cantik dan terampil, Midor Elner, putra keliar Zipfel. Di mana bola kristal itu menemukan Miuron, runtuhan kolon. Mulai sekarang, kita akan mengumpulkan semua penyihir dari menara ketujuh dan pergi ke sana. Sesepuh, tolong beritahu rumah utama dan menara lainnya. Dan menara lainnya, bukankah kamu hanya meningkatkan situasi? Aku punya firasat buruk. Panggilan pagi-pagi begini. Aku yakin sesuatu yang buruk telah terjadi. Penatua ketiga, tolong buka gerbang transfer. Aku ingin melakukan itu, tapi penatua ketiga menggaruk dagunya dan menunjuk keluar. Begitu banyak salju yang turun sejak 1 jam yang lalu, wakil pilar. Kita tidak bisa menggunakan gerbang transfer dalam cuaca seperti itu. Seperti yang dia katakan, badai salju melkamu di luar. Kita akan pergi dengan naga. Setelah terbang ke Chenka, kita akan menggunakan gerbang transfer ke reruntuhan kolon. Itu berarti semua naga di menara ketujuh ikut pergi juga. Setelah 1 jam, pagi datang. Pada saat itu, Jin dan Murakan membantu penduduk asli menguburkan orang mati, dan Dino menemukan beberapa bukti tak terbantahkan mengenai kekejaman Miuron. Murakan, aku sudah berpikir, penyihir menara ketujuh mungkin tidak bisa datang ke sini dalam 2 jam. Mengapa? Selalu ada hujan salju lebat di wilayah utara sekitar Januari dan Februari. Dan selama waktu itu, mereka tidak bisa menggunakan gerbang transfer.
Itu melegakan, tapi aku tidak yakin. Hanya turun salju banyak, dan ada angin juga. Tapi 2 jam terlalu singkat. Untungnya, seperti yang diprediksi Jin, para penyihir tidak bisa menggunakan gerbang transfer namun, dia tidak tahu bahwa naga datang juga. Jin memuntahkan segumpal darah. Gempa susulan dari mana yang meluap. Bahaya langsung dihindari dengan tanduk unicorn. Tetapi itu tidak sepenuhnya menekan gejalanya. Kurasa aku terlalu memaksakan diri. Terlalu banyak. Aku tidak tahu bajingan gila itu akan menggunakan mantra tipe kegelapan. Selain itu, rune yang bisa memanggil sekutunya. Di zamanku dulu, kami akan benar-benar imbang setelah kalah dalam pertempuran. Keberanian orang hari ini, tidak ada kehormatan. Kami memanggil kakak sulung Luna dengan Leontin Orgal terakhir kali. Dan Kashimir pergi untuk memanggil sekutunya. Itu sedikit berbeda, ya. Saat itu, kami melindungi dunia, dan jika kami tidak menghentikan orb Dewa Iblis, dunia akan berantakan. Itu sama dengan peninggalan penduduk asli kolon yang masuk ke tangan Zipfels. Jin menyeringai. Dia memikirkan tuannya. Jika bukan karena mereka, dia tidak akan tahu tentang bala bantuan. Tuan, saya ingin tahu apakah kamu tumbuh dengan baik. Saya harap kamu. Tuan Kashimir, kenapa kamu kembali sendirian? Kenapa kamu sendiri? Kamu tidak terlihat baik? Apakah sesuatu terjadi? Gilly dan Alisa meneriakinya sementaranya dan Kuikantel terlihat tidak percaya. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Gilly, di mana bunga itu? Bunga? Mengapa kamu mencari bunga? Oh, di sana. Kashimir menunjuk vas bunga saat dia berteriak. Sebuah vas dengan bunga unik yang dihiasi dengan kelopak putih seperti kepingan salju tumbuh darinya. Bunga salju istana tersembunyi. Alisa, buka gerbang transfer yang paling dekat dengan istana tersembunyi. Semakin cepat saya pergi, semakin besar kemungkinan Tuan Muda Jin akan bertahan. Istana tersembunyi menara yang berdiri sendiri di wilayah barat benua. Untuk menyelesaikan konflik saat ini, Jin memilih istana tersembunyi. Orang normal tidak bisa mendekati tempat itu, tetapi sebagai seseorang yang mengoperasikan badan intelijen besar, Kashimir memiliki koneksi. Dan atas permintaannya, Alisa mengangguk. Aku akan membuka gerbang transfer ke Pulau Manji di wilayah barat. Untungnya, ada agen merak 7 warna di sana. Pulau Manji adalah satu-satunya pulau yang menuju ke istana tersembunyi. Mencoba memasuki pulau dengan cara lain akan dianggap sebagai penyusupan atau invasi dan dapat dihukum dengan hukuman mati. Tentu saja, hanya karena kunjungannya melalui Pulau Manji tidak berarti bebas masuk ke istana tersembunyi. Seseorang hanya bisa masuk dengan kepercayaan yang cukup terakumulasi melalui koneksi, seperti Kashimir, atau pembayaran yang cukup. 3 tahun lalu, saya menempatkan agen di sana untuk berjaga-jaga. Hal yang baik itu terbayar. Aku ingin tahu apakah orang itu telah melakukan kontak dengan istana tersembunyi. Namanya adalah Lukas. Sebanyak agen intelijen dapat membuka jalan ke istana tersembunyi. Apakah menara akan merespons pintu masuk? Kami tidak mendapatkan informasi tentang kontak langsung. Setidaknya kita harus mendapatkan konfirmasi dari atasan. Tidak ada waktu. Jika agen intelijen tidak melakukan apa-apa, mungkin kita harus mulai berbicara kasar tentang Tuan Istana Tersembunyi. Lalu, seseorang akan keluar, kan? Alisa bergegas ke gerbang transfer. Sementara itu, Kashimir menjelaskan situasinya kepada Gilly. Kalian membunuh Zipfel berdarah murni, dan untuk menghadapi akibatnya, kalian meminta bala bantuan dari istana tersembunyi. Ah, Tuan Muda, kenapa dia selalu berjalan di atas tali? Aku bahkan tidak bisa membantu karena oraku tersegel. Bocah jin tahu ini, tapi dia tidak takut mati. Dia menggodanya. Nona Kuikantel, saya menjadi gila karena kepercayaan dirinya yang berlebihan. Apa yang harus kita lakukan? Menurut Ser Kashimir, para penyihir akan tiba dalam waktu dekat. Gilly menggigit kukunya. Enya, Lateri, dan Euria menepuk punggungnya dalam upaya untuk menghiburnya. Bagaimanapun, jangan khawatir, Gilly. Tuan mudamu tidak mati semudah itu. Dan aku di sini juga. Jika Tuan Istana Tersembunyi atau apapun tidak membantu, aku bisa pergi dan memusnahkan mereka semua. Persetan jika aku akan mendapatkan hadiah dari Zipfels dengan itu. Meskipun dia berbicara dengan berani, Kuikantel masih khawatir. Segerombolan penyihir Zipfel tidak terbayangkan. Dan jika dia mengungkapkan wujud aslinya di depan klan Zipfel, kematian. Andrei dan Violetta akan diselidiki kembali. Jangan khawatir, Gilly. Saya akan meyakinkan Tuan Istana Tersembunyi dan pergi membantu Tuan Muda Jin dan Tuan Murakan. Gerbang transfer ke pulau sudah siap, dan Kashimir berangkat untuk pencariannya. Kebanyakan orang di dunia meninggal tanpa mengunjungi Pulau Manji. Namun, mereka yang berkunjung selalu ingin kembali. Sebuah pulau kecil yang hangat dengan banyak hewan liar bermain-main di padang rumput. 10 orang yang beruntung menerima izin eksplisit dari Istana Tersembunyi untuk menetap di tanah di mana lautan luas dan menara terlihat di kejauhan 3 tahun lalu, agen intelijen Lukas Manfred ditempatkan di pulau tersebut. Dia saat ini sedang duduk di tempat tidur gantung di pantai, bergoyang-goyang sambil minum koktail dan menyaksikan matahari terbit yang romantis saat mewarnai jingga laut. Sebuah kemeja longgar menutupi kulitnya yang kecoklatan. Dia lebih terlihat seperti turis daripada agen intelijen.
Saya tidak pernah berpikir saya akan menikmati hidup ini di benua ini. Fufu, tidak ada yang semanis ini. Dia hanya akan melakukan kontak singkat dengan kantor pusat setiap 3 bulan. Para pemimpin lain dari Merak Tujuh Warna sering menelepon, tetapi mereka melunak karena mereka tidak ingin membuat marah Tuan Istana Tersembunyi. Identitas Lukas cukup dipublikasikan di menara, jadi melakukan panggilan rahasia akan mencurigakan. Lukas, Lukas Manfred, suara yang familiar memanggil namanya. Mendengar suara di kejauhan, Lukas meletakkan gelasnya. Dia meragukan telinganya selama 2 detik sebelum berdiri dan menyapa pemimpinnya. Tuan Kashimir, kenapa saat ini? Bertemu mata dengan Kashimir, Lukas mulai membayangkan banyak hal yang tidak menguntungkan. Dihukum karena sikap malasnya, ditahan, atau dalam kasus terburuk, disuruh kembali ke markas utama, pada dasarnya mengakhiri kehidupan surgawinya di pulau itu. Namun, tidak seperti semua kekhawatirannya, Kashimir tidak peduli dengan kebiasaan kerjanya. Sebaliknya, dia bertanya dengan suara tergesa-gesa. Aku harus bertemu dengan Tuan Istana Tersembunyi. Langsung, apakah kamu berhasil membentuk kontak langsung dengan Istana Tersembunyi? Tolong katakan bahwa kamu punya. Aku terburu-buru. Senyum mengembang di wajah Lukas yang sebelumnya khawatir. Kesempatan untuk kenaikan gaji, atau promosi, bahkan, pemimpin Merak Tujuh Warna memintanya untuk melakukan kontak langsung dengan menara. Dan Lukas bisa membalas permintaan ini. Tentu saja, Tuan Kashimir. Aku bisa segera mengantarmu ke sana. Wah, sungguh. Ya, saya telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk membangun kontak ini selama 3 tahun terakhir. Saya bersyukur itu dapat digunakan pada saat dibutuhkan. Lukas membuat beberapa kata. Saya tidak akan pernah melupakan bantuan ini. Jika semuanya berjalan baik dengan Tuan Istana Tersembunyi, jangan ragu untuk menunggu hadiah besar. Saya hanya melakukan pekerjaan saya sebagai agen intelijen. Kemudian, mohon tunggu sebentar. Saya akan menghubungi Istana Tersembunyi sekarang. Lukas menembakkan petasan ke udara. Kembang api, apakah ini sebuah sinyal? Ya, dan jangan kaget. Sesuatu yang besar dan hangat akan mengelilingi kita. Dan begitu kita membuka mata, kita akan berada di Istana Tersembunyi. Apa? Apa maksudmu seperti yang dikatakan Lukas? Siluet besar menelan mereka seluruhnya. Itu tampak seperti mulut, tetapi terlalu cepat untuk diidentifikasi oleh Kashimir. Sesuatu menelan kita. Terlalu, mulut yang memakannya segera memuntahkannya. Kashimir kemudian membuka matanya. Angin hangat dari Pulau Manji telah hilang dan digantikan oleh angin dingin yang bertiup di kulitnya. Dinding putih biru mengelilinginya. Bahkan lantainya memancarkan udara dingin yang cukup dingin untuk membuat seseorang menggigil hebat. Dia kemudian menyadari bahwa mereka berada di dalam Istana Tersembunyi. Pintu masuk macam apa ini? Kashimir menekan keterkejutannya dan melihat sekeliling. Di sampingnya adalah Lukas, dan di depan mereka. Kamu sayang, sudah kubilang jangan meneleponku pagi-pagi sekali. Rasa sayang dan dingin yang aneh datang dari suara wanita itu. Dia berbaring di tempat tidur dengan cerutu saat dia melihat ke bawah kedua orang di lantai. Namanya Talaris Endorma, Master ke-51 dari Istana Tersembunyi dengan alias Abyssal Spider. Seorang satria bintang 10, dan kehadiran yang tangguh di dunia. Dan seorang tamu tanpa izinku. Fufu, sayangku, kau menjadi jauh lebih kurus sejak kunjungan terakhirmu. Apakah kamu mencoba membuktikan bahwa kamu bukan bayi lagi? Kontak langsung, sebuah hotline. Lukas pasti membuat garis panas dengan Talaris Endorma. Sayang, aku minta maaf karena tiba-tiba menghubungimu dan membawa tamu tak diundang. Tapi lihat di sini, Sir Kashimir memberi saya kenaikan gaji. Dia bilang dia sangat ingin bertemu denganmu. Melihat hubungan mereka, Kashimir hanya bisa kaget. Saya tahu bahwa Talaris Endorma baik dengan laki-laki, tetapi bahkan agen intelijen kita. Dan anak Lukas ini bahkan tidak melaporkannya kepada kita. Namun, dia bisa dengan mudah mengevaluasi situasinya. Talaris dan Lukas bukanlah kekasih. Lukas adalah salah satu mainan Talaris. Rumor mengatakan bahwa mempublikasikan hubungan akan mengakibatkan orang hilang. Tentu, aku yakin kamu punya masalah. Kamu diberhentikan. Bersiaplah untuk dihukum. Berdebar, Talaris melambaikan tangannya, dan mulut besar itu menelan Lukas dan menghilang. Ghostblade bahkan tidak bisa bereaksi terhadap kecepatan bahkan dengan indranya yang meningkat untuk situasi tegang. Dia dan Talaris sekarang sendirian, berbaring dengan nyaman di tempat tidur. Intimidasi alami Talaris hampir menyamai intimidasi Chiron Rankandel. Kashimir bisa merasakannya. Pikirkan lurus, aku sudah bicara dengan Chiron Rankandel sebelumnya. Dia mengertakkan gigi, dan Talaris menggelengkan kepalanya. Kashimir Vermont, kamu tidak menggunakan nama itu lagi. Bagaimanapun, kamu sudah punya istri, dan kamu bukan tipeku. Jadi, apa yang membuatmu percaya bahwa aku akan mendengarkanmu? Kashimir tersentak. Saya minta maaf atas perkenalan yang terlambat. Master ke-51 dari Istana Tersembunyi. Saya Kashimir, seorang ksatria yang melayani kota bebas Tikan. Aku datang menemuimu karena, aku tidak ingin mendengar tentang masalahmu. Bisakah kamu memberitahu saya ringkasannya? Jawab saja pertanyaanku. Untuk apa kamu percaya dan datang ke tempat ini? Talaris mengucapkan beberapa kata terakhir dengan penekanan, dan mata Kashimir bergetar. Dia bahkan tidak memancarkan auranya, namun intimidasi
terintimidasi mengirimkan kejutan melalui dirinya. Aku hampir tidak bisa bernapas. Saya kira ini adalah kehadiran seorang ksatria bintang 10. Ada masalah ini, jadi tolong bantu. Menjelaskannya seperti itu tidak akan membantu sama sekali. Kashmir segera mencabut bunga salju istana tersembunyi. Orang yang menerima bunga ini dari putri tunggal tuan istana tersembunyi berada dalam bahaya besar. Talaris tertawa terbahak-bahak. 3 jam telah berlalu sejak kematian Miuron. Dan saat Jin, Murakan, dan penduduk asli Kolon yang masih hidup menunggu Kashmir. 6 naga berputar di atas reruntuhan, dan langit cerah menjadi gelap di bawah bayang-bayang mereka. Sayangnya, Jin, Dino, Murakan, dan yang lainnya tidak bisa lepas dari TKP. Penduduk asli sudah memulai ritual untuk memulihkan relik suci. Tanah kuil mereka harus berada di dekat mayat Miuron. Penduduk asli Kolon sedang melakukan semacam ritual. Mereka tampaknya telah melanggar perintah Pilar, wakil Pilar. Temukan pilarnya, dan tangkap semua manusia di area itu. Meskipun mayat berdiri Miuron telah disingkirkan, penduduk asli tidak bisa bersembunyi saat mereka melakukan ritual. Untuk mengungkap cermin, bagi mereka, mendapatkan cermin di tangan yang tepat lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Jin dan Murakan tidak bisa bersembunyi karena mereka harus membela penduduk asli dari penyergapan. Sepertinya pilar itu telah mengaktifkan rune karena orang-orang luar dengan orang-orang Crimson itu. Mungkin saja pilar itu sudah mati bagi mereka. Kita harus menghadapi mereka dengan hati-hati, wakil Pilar. Orang-orang itu mungkin memiliki bala bantuan yang menyandera pilar. Jin menggunakan rune Milta untuk memblokir wajahnya, dan Murakan menggunakan topeng untuk wajahnya. Mereka tampak seperti pembunuh Miuron pada pamungan pertama. Menatap para pelakunya, Midor Elner menatap dengan tatapan membunuh. Jika Pilar, tidak. Jika Miuron mati karena mereka, aku akan memberi mereka sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Midor mengepalkan dan menggertakkan giginya. Jin terlalu jauh untuk mendengarkan percakapan mereka, tetapi dia merasakan permusuhan meskipun ada jarak. 6 naga dan sekitar 30 penyihir. Saya mengharapkannya, tetapi melihatnya secara langsung sangat menggembirakan. Mereka sudah cukup untuk menghadapi seluruh bangsa. Namun, mereka hanya dihadapkan dengan sekitar 30 penduduk asli yang tak berdaya, Jin yang terluka dalam, dan naga hitam yang dicuci. Mereka datang sebelum si Kerdil bisa kembali. Si Kerdil itu, kuharap dia tidak gagal. Menatap naga dan penyihir, Murakan juga sangat gugup. Wahai Kulam yang agung. Di sisi lain, penduduk asli menggumamkan nama dewa mereka. Berdiri dalam lingkaran, mereka berkonsentrasi pada ritual mereka dan mengabaikan orang lain yang terlihat. Dengan keinginan yang melampaui, mereka menekan rasa takut mereka dan fokus pada tugas yang ada. Dan dengan mata tertutup, mereka membacakan kitab suci kuno mereka, yang semuanya telah dihancurkan berabad-abad yang lalu. Meskipun mereka menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, orang-orang yang memimpin ritual memancarkan energi ilahi yang menakutkan. Agama kecil mereka membantu mereka pada saat-saat seperti ini karena mereka hanya bisa mengkamulkan Tuhan mereka untuk perlindungan. Pada catatan itu, apakah kamu ingin membuat gereja Solderet dengan saya? Persaudaraan bayangan. Nama terdengar bagus. Melihat kamu masih bisa bercamu dalam situasi ini, sepertinya pertarungan ini bisa dimenangkan. Tidak, kami kacau. Penduduk asli pasti akan mati, dan aku juga tidak bisa menjamin pelarian kita. Apakah kamu memiliki liontin orga lain atau semacamnya? Kamu pikir, kalau begitu buat keputusan. Cepat. Apakah kita membiarkan penduduk asli itu mati dan kemudian melarikan diri? Atau apakah kita berusaha melawan orang-orang itu dan mati dengan terhormat? Yang pertama tidak memiliki peluang bagus seperti yang terakhir. Dia tidak bercamu. Murakan mengevaluasi situasi setelah mengamati kekuatan lawan. Mereka tidak akan pernah bisa memenangkan pertempuran. Ini tidak akan menjadi apa-apa jika saya berada di masa jaya saya. Temar, kau bajingan. Hati yang kau tikam ribuan tahun lalu masih sakit. Jin berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Kami datang jauh-jauh ke sini, jadi kami tidak bisa menyerah begitu saja pada mereka. Mari kita coba mengulur sedikit lebih lama. Apa? Bagaimana kita bisa mengulur waktu? Begitu mereka mulai merapal mantra, semuanya berakhir. Tapi mereka belum. Orang-orang itu tidak dalam posisi untuk menyerang kita. Mereka tidak tahu tentang keadaan Miuron saat ini, dan mereka mungkin berpikir bahwa kita akan menyanderanya. Seperti yang Jin katakan, Midor dan para penyihir lainnya tidak tahu apa-apa tentang keberadaan Miuron. Jika mereka yakin akan kematiannya, mereka akan langsung menyerang. Namun, karena bukan itu masalahnya, mereka menghitung semua kemungkinan. Selain itu, Jin berpikir bahwa para penyihir tidak akan menyerang tanah dengan mantra tingkat lanjut untuk merusak tanah. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka mengira Miuron mati, mereka harus berurusan dengan mengambil mayatnya. Tutup. Dengan para penyihir di punggung mereka, 6 naga mulai turun. Apakah ada naga yang kamu kenal? Mereka
mereka semua adalah naga api. Tidak, mereka semua adalah anak-anak muda yang aktif saat aku tertidur. Dan mereka bukan naga api tapi naga merah. Sebuah subkelompok naga api. Mereka pasti bawahan naga api Kadun. Naga dari menara penyihir ketujuh bukanlah naga penjaga tetapi bawahan Kadun. Itu berarti, di antara para penyihir, tidak ada kontraktor. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka tidak kuat. Mengetahui fakta ini, Jin mengevaluasi Midor, yang perlahan mendekati mereka sendirian. Dia kuat. Dia berada di level yang sama dengan Miuron. Mungkin lebih kuat. Meskipun Midor menyembunyikan mana, Jin bisa merasakan kekuatannya sebagai sesama penyihir. Selain itu, para penyihir lain mempercayainya. Dia menutup celah melawan seorang satria, dan tidak ada yang menghentikannya. Dengan penduduk asli di belakangnya, Jin bertemu kamung dengan Midor. Aku adalah wakil pilar menara ketujuh penyihir Zipfels, Midor Elner. Di mana pilar kita? Nama yang tidak pernah didengar Jin bahkan di kehidupan sebelumnya. Tidak ada ide. Dia menjawab dengan sembarangan, dan Midor menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu kenapa kalian mengejarnya. Saya kira kepribadiannya yang menjijikkan menimbulkan kebencian kamu. Atau apakah kamu anjing Run Candles? Aku tidak punya alasan untuk menjawabmu. Tapi bagaimana kamu tahu bahwa kami menyerang Miuron? Jin bertanya seolah dia tidak tahu, dan yang mengejutkan, Midor sepertinya tidak menyembunyikan fakta tentang rune tersebut. Ada rune yang bisa diaktifkan oleh pilar kita jika dan saat dia dalam bahaya. Saat diaktifkan, bola kristal di menara ketujuh berubah menjadi merah. Mengungkap rune pilar dengan begitu mudah berarti Midor tidak berniat menyelamatkan Jin maupun kenalannya. Aku tidak akan memintamu untuk melepas topengmu atau membuang senjatamu. Namun, saya hanya berharap kamu menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Apakah pilar kita masih hidup? Mengatakan kata-kata itu, mata Midor bergetar karena kesedihan di balik tatapan membunuhnya. Untuk beberapa saat, Jin tidak menjawab, dan Midor bertanya sekali lagi. Tolong jawab aku. Saya bertanya sebagai anggota keluarga. Aku yakin kamu juga punya keluarga. Hanya jika kamu jawab aku dengan jujur. Aku, sebagai wakil pilar menara ketujuh penyihir, bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa, setelah membunuhmu, aku akan meninggalkan keluargamu sendirian. Midor menunjukkan kelembutannya, dan Jin membalas dengan senyuman pahit. Saya setuju. Seorang anggota keluarga yang sekarat atau terluka adalah pengalaman yang menyakitkan. Namun, penyihir Zipfel, lihat ke sana. Jin menunjuk ke arah kirinya. Seperti apa itu? Kuburan. Kuburan penduduk asli dibantai oleh pilar sombongmu. Dan lihat di belakangku. Ada sekitar 30 sesama manusia yang kehilangan keluarga mereka sama sepertimu. Jangan bandingkan anjing kampung menyedihkan itu dengan pilar kita. Wajah Midor berkerut karena marah. Saya yakin kamu tidak hanya membandingkan pilar besar kami dengan makhluk menyedihkan itu. Apakah itu berarti kamu menyerang pilar kami bukan karena kebencian, tetapi karena kamu ingin menyelamatkan orang-orang itu? Betul sekali. Pilar kita tidak ada di sini sekarang, kan? Jin mengangguk. Miuron sudah mati. Midor mulai menangis. Air mata mengalir di wajahnya. Jin dan Murakan merasakan udara menjadi berat. Penyihir kemudian mulai memancarkan mana. Aku akan memperingati kematiannya dengan teriakan dan darahmu. Dan aku akan membiarkanmu melihatku membantai anjing-anjing menyedihkan itu. Penyihir menara ketujuh, perhatikan aku. Tangkap hewan-hewan itu. Aku tidak akan membiarkan kematian lagi. Begitu dia selesai berbicara, ada ledakan tepat di sebelah Jin. Itu memenuhi telinganya dengan cincin tajam, melukai gendang telinganya. Segera setelah itu, Jin mendengar pekikan yang memekakkan telinga. Dia tahu mantra mana yang disiapkan Midor. Ledakan spasial, hanya penyihir yang sangat berbakat yang dikontrak dengan Shanu yang bisa menggunakan mantra ini. Dan hanya ada satu orang yang memenuhi persyaratan itu. Keliark Zipfel. Sebelum regresi Jin, dia sering mendengar cerita tentang Patriark Zipfel sambil berjalan di jalur seorang penyihir. Keliark Zipfel. Yang sama itu bisa menyebabkan ledakan terjadi di mana saja, hanya dengan memutar jarinya. Orang-orang mengatakan bahwa dia mirip dengan dewa yang memberikan penilaian setiap kali dia mengeluarkan spatial explosion. Tapi kenapa dia tidak ada waktu untuk berpikir? Dia mengatakan, anggota keluarga. Apakah dia buta keliar? Meski begitu, apakah mungkin untuk berbagi kemampuan Shanu? Kemudian, ledakan kedua terjadi. Kali ini, di sebelah kanan Jin. Namun, dia tidak bisa mengelak. Bahkan jika tubuhnya dalam kondisi prima, dia masih tidak akan bisa mengelak. Cedera internalnya terlalu menyakitinya. Suara melengking lainnya. Miultaes Rune benar-benar bisa menghentikan serangan Ksatria Bintang 7, tapi itu tidak bisa menghalangi suara. Midor mengidentifikasi bahwa helm Jin adalah mahakarya, dan dia memilih cara paling efektif untuk mengalahkannya. Jika dia memiliki mana yang tersisa untuk memanggil tes, maka dia bisa membuat domain absolut dengan api biru Phoenix untuk menghentikan ledakan spasial. Karena api tes tidak bisa dipengaruhi oleh api Shanu. Namun, memanggil Phoenix tidak mungkin karena mana yang meluap. Melihat sekeliling, Jin melihat Murakan nyaris tidak menghindari serangan. Penduduk asli tidak diserang, tetapi itu karena Midor memerintahkan para penyihir untuk menangkap mereka hidup-hidup. Melihat penduduk asli tidak akan menghentikan ritual mereka meskipun berada di tengah pertempuran, mereka akhirnya akan jatuh seperti lalat. Tidak perlu menyerang mereka sejak awal, karena bagaimana
bagaimanapun mereka tidak akan bisa melarikan diri. Apakah dia terluka setelah melawan pilar kita? Dia bertingkah seolah dia baik-baik saja saat berbicara denganku, jadi setidaknya aku akan memujinya untuk itu. Aku lega pilar kita tidak mati karena ketidakmampuannya sendiri. Aku akan menepati janji kita. Jin tidak bisa mendengar suara Midor karena semua ledakan. Selain itu, dia harus membuang tubuhnya untuk menghindari mantra peledak dan mengurangi risiko memicu mana overflow. Darah tampak mengalir keluar melalui napas Helm. Anak itu akan mati jika terus begini. Bajingan itu, bagaimana kita bisa mengulur waktu melawan orang-orang gila ini? Murakan memutuskan langkah selanjutnya. Saya akan berubah menjadi bentuk saya yang sebenarnya kemudian melakukan apapun yang saya bisa untuk kelangsungan hidup anak itu. Satu langkah yang salah dan saya harus mengucapkan selamat tinggal terakhir saya. Semua ingatannya berkelebat di benaknya. Dia tersenyum, mengingat 6 tahun terakhir yang dia habiskan bersama Jin. Dia merasa lebih bernostalgia mengingat kenangan itu daripada pengalamannya sebagai naga penjaga Temar. Ayo, sebuah portal dimensi putih tiba-tiba terbuka di tengah runtuhan. Dan dari situ muncul sesuatu yang masif. Seekor katak putih, serta seorang wanita berambut perak dan seorang gadis yang lebih muda di atasnya. Sepertinya aku tidak terlambat. Penguasa istana tersembunyi, Talaris Endorma.